Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah. Dan Bapak Ibu Guru peserta sosialisasi, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita sehingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah yang saya hormati, kemudian yang kami hormati juga para narasumber, yaitu Ibu Novi Fitriani. Hari ini kita dikumpulkan di ruang ini dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi dan berbagi manfaat budaya positif, dan narasumbernya adalah Ibu Novi, yang dalam hal ini yang bersangkutan atau Ibu Novi itu telah ditunjuk dan didaulat oleh lembaga terkait, dalam hal ini Kemendikbud, sebagai salah satu peserta guru penggerak, begitu ya Bu Novi ya. Dan agenda ini adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan guru penggerak, sehingga Bu Novi telah bersusah payah juga untuk bisa mendesain, merencanakan, dan mengumpulkan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh Ibu Novi sebagai guru penggerak. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu yang sudah diminta untuk mengikuti ini, tolong nanti juga untuk bisa diikuti sampai berakhirnya kedua acara ini. Dan kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah juga belum bisa hadir di sini, maka secara spontanitas dan diinisiasi oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di depan ini untuk diwakilkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan berbagi manfaat budaya positif oleh Ibu Novi Fitrianti sebagai salah satu guru penggerak. Secara resmi saya buka. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian materi, yang mana penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Novi Fitriani. Yang akan disampaikan adalah sosialisasi dan berbagi manfaat budaya positif calon guru penggerak angkatan 6. Kepada Ibu Novi Fitriani kami persilakan. Siswaan dan rekan-rekan guru, semuanya adalah guru hebat yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruang GSM ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu serangkaian kegiatan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 6. Jadi seperti ada pepatah bijak yang mengatakan, meskipun hanya secuil dua cuil ilmu yang saya dapat di program guru penggerak. Nah, tetapi sebelum ini sifatnya sharing saja Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu semua, ya Pak yakin ya.
Jadi hanya sharing atau berbagi pengalaman atau berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak ini. Yang mau tidak mau itu harus kita terima bahwa tidak ada lagi diklat calon kepala sekolah untuk tahun 2022. Maka digantilah di peraturan menteri itu kan bagaimana nanti runtutan tes untuk ikut guru penggerak, supaya nanti teman-teman mungkin ada yang berminat juga bisa menyiapkan diri. Jadi saya mengikuti rangkaian tes itu sama seperti yang lainnya. Jadi ada tes administrasi awal, jadi kita upload semua administrasi kita. Kemudian lulus tes administrasi awal itu akan ada tes esai. Tes esai atau uraian singkat. Kemudian setelah lulus tes esai itu ada lagi wawancara. Setelah wawancara akan ada simulasi mengajar. Setelah lulus rangkaian tes itu terakhir adalah simulasi mengajar, maka nanti di SIM PKB kita akan muncul kita lulus atau tidak lulus. Baru nanti kita akan mengikuti rangkaian program calon guru penggerak. Jadi saya jalani semuanya. Nah, di awal saya mengikuti calon guru penggerak, semuanya harus beradaptasi. Jadi karena saya mengikuti proses guru penggerak sudah hampir 2 bulan ini, Tuhan mengembalikan tujuan hidup saya. Bahwa saya menjadi guru itu adalah keinginan saya sendiri. Tidak ada yang memaksa saya untuk menjadi guru. Iya, itu adalah makanya profesi kita sebagai guru itu 24 jam. Nah, apalagi Bapak Ibu di dalam lingkup sekolah kita. Jadi kita adalah suri teladan pertama Bapak Ibu yang dilihat oleh siswa kita atau murid kita. Bagaimana tindak tanduk kita sebagai seorang guru, maka itulah yang menjadi contoh pertama untuk murid-murid kita. Kenapa misalnya murid-murid kita itu tidak ada kurang ramah atau kurang punya simpati? Mungkin kita harus berkaca diri. Sesama kita saja mungkin kita nggak pernah tegur sapa. Ya kan Pak Erwin ya? Iya. Maka murid kita juga akan mencontoh. Bagaimana murid kita tidak makan sambil jalan, kalau kita sendiri sebagai guru minum makan sambil jalan. Ya Bu Pina ya? Iya. Kita di dalam kelas harusnya mengajar, tapi kita lihat HP. Lihat HP sibuk aja balas WA. Kita menyalahkan siswa kita yang lihat HP, sedangkan kita yang pertama memberi contoh ke mereka. Jadi Bapak Ibu, kita kembalikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, kita adalah suri teladan pertama untuk murid kita. Bagaimana murid kita itu adalah cerminan diri kita. Murid kita kurang bersimpati, maka berkaca dirilah, mungkin kita juga kurang simpati. Murid kita berkata kasar, mungkin kita juga memang yang ngasih contoh berkata kasar. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak bersama-sama kita kembalikan bahwa menjadi guru ini adalah panggilan hidup kita. Tidak ada yang memaksa kita untuk menjadi seorang guru. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup, maka silakan. Silakan akhiri profesi kegiatan ini. Ya, karena tujuannya bukan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat itu hanyalah bonus saja. Iya, hanya selembar kertas. Tetapi prosesnya, proses belajar di dalamnya, bahwa akan mengembalikan semangat kita, mengembalikan fitrah kita sebagai guru. Bukan sertifikatnya, tetapi semakin lama masuk ke sana, semakin lama belajar bersama teman-teman, maka yang saya nikmati adalah prosesnya, walaupun babak belur juga. Jadi saya mengajak teman-teman, mari kita beramai-ramai, mungkin yang sudah ada kemarin sudah ada keinginan untuk mengikuti calon guru penggerak ini, tapi akhirnya ada yang mundur, ada yang mau maju lagi ya Bu Eka ya. Ya, jadi semakin banyak rekan-rekan di dalam sekolah ini mengikuti calon guru penggerak, maka akan semakin cepat sekolah kita bergerak. Kalau tidak, nanti sekolah kita akan statis Bapak Ibu.
diam saja. Karena di dalamnya juga diam. Tapi kalau gurunya tergerak, bergerak, dan menggerakkan, maka sekolah ini akan cepat bergerak. Jadi kalau misalnya saya sendiri, Bapak Ibu, menggerakkan, rasanya agak sulit, Pak Prianto. Kalau saya sendiri, karena 1 berbanding 90. 90 yang mau saya saya gerakkan itu adalah manusia. Kalau seandainya itu adalah benda, nggak masalah saya gerakkan, tak dorong-dorong aja bergerak dia. Tapi karena yang mau digerakkan ini adalah manusia yang punya lahir dan batin, maka yang digerakkan ini harus berasal dari dalam dirinya dulu, atau adanya motivasi intrinsiknya dulu, bahwa saya harus bergerak, saya harus berubah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan motivasi intrinsik yang baru saya sentuh tadi, jadi sebenarnya ada 3 motivasi. 3 motivasi kenapa manusia itu berperilaku. Nah, ada 3 Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya kita, tetapi murid kita juga. Bahwa yang pertama, manusia itu berperilaku atau bertindak tanduk. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Inilah yang saat ini terjadi. Yang terjadi di sekolah kita. Misalnya murid kita. Murid kita itu mengerjakan tugas, atau misalnya datang tidak terlambat, datangnya tepat waktu, itu alasannya lebih banyak karena menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, sama halnya Pak Aprianto, kenapa? Menghindari ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang kedua, ini juga Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. 99% kata Pak Yakin, ya. Tetapi kalau saya Pak Yakin, saya masih menghargai yang ini. Jadi kadang-kadang memang siswa di dalam kelas kita itu akan termotivasi belajar ketika ada reward. Iya, ada reward. Sama juga misalnya Pak Ab, ada reward dulu pernah ada reward untuk guru yang paling rajin upacara ya Bu Deka ya. Nah, ternyata itu Pak Ab ya berefek juga. Jadi adanya penghargaan dari sekolah untuk guru yang paling rajin upacara ternyata berimbas juga. Jadi semakin hari itu semakin banyak yang upacara ya, karena ada penghargaan atau reward. Jadi saya rasa kalau yang nomor 2 itu masih bisa dimaklumi. Jadi Pak nanti bisa ya. Nah, yang ketiga, ini maunya kita Bapak Ibu, bahwa kita melakukan sesuatu atau tindakan itu karena memang dari motivasi internal kita. Kita ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Bahwa kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh anak. Anak berperilaku atau bertindak itu karena memang mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu bermanfaat untuk mereka. Nah, nilai-nilai keyakinan ini Bapak Ibu yang harus kita perkenalkan ke siswa. Jadi nilai-nilai keyakinan, kalau nantinya kita memakai kurikulum Merdeka Pak, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita terapkan ke siswa itu adalah tidak lain adalah profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah yang mau kita sosialisasikan ke anak, bahwa nilai-nilai kebajikan inilah yang harus mereka yakini bahwa ini bermanfaat untuk mereka di kemudian hari. Jadi nanti mereka bertindak atau berperilaku bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapat penghargaan, tetapi mereka meyakini bahwa nilai-nilai di profil pelajar Pancasila ini memang mereka butuhkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, salah satu yang saya lakukan ini berbagi saja Bapak Ibu, yang saya lakukan untuk mensosialisasikan nilai-nilai itu. Jadi saya membuat keyakinan kelas.
Jadi sebenarnya sebelum kita menjudge anak itu melakukan kesalahan, maka kita harus sepakat dengan anak, kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi harusnya di awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas itu berdiskusi dengan anak-anak. Jadi nanti anak-anak diajak sama-sama berdiskusi bahwa apa nilai yang mereka butuhkan untuk kenyamanan di kelasnya. Misalnya begini Bapak Ibu, kita diskusi dengan mereka, misalnya keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas atau tatipnya lah di awal pembelajaran, tapi mereka yang buat. Jadi misalnya harus datang tepat waktu. Nah, harus datang tepat waktu. Kemudian misalnya belajar berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kita akomodir semua nilai-nilai yang mereka yakini tadi, bahwa nilai-nilai ini akan membuat mereka nyaman di kelas. Tetapi nilai-nilai ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila tadi. Jadi jangan melenceng dari nilai-nilai yang itu tadi. Nah, setelah adanya keyakinan kelas, maka nanti kita bisa sepakat. Nah, seandainya si anak nanti melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas ini, maka Bapak Ibu bisa menerapkan konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu, konsekuensinya itu yang kita kenal itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bu Rita mungkin sama Bu Uni juga paham. Ada 3. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini sudah sering kita lakukan. Ya Pak, yakin ya? Iya. Jadi hukuman ini sudah sering kita lakukan dan bahkan menjadi budaya sebenarnya di sekolah kita. Jadi hukuman itu sifatnya dia tidak terencana Bapak Ibu, satu arah. Jadi si guru menghukum muridnya tanpa terencana, tanpa ada negosiasi, tanpa ibu tanya, bapak tanya alasannya kenapa dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian buruknya hukuman ini Bapak Ibu, baik nanti secara fisik maupun psikis, walaupun itu cuma lisan Bapak Ibu, tapi ketika dia namanya hukuman, maka akan diingat anak jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini saya juga sering melakukannya. Jadi kalau konsekuensi itu dia sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas seperti keyakinan kelas tadi. Kita sudah bahas, kita sudah sepakati. Misalnya kalau anak tidak mengumpulkan PR sebanyak 3 kali, misalnya kita akan melakukan konsekuensinya seperti ini. Atau misalnya anak mengobrol selama di dalam kelas, kita akan gini. Atau anak main HP, kita akan bertindak seperti ini. Tetapi sebelumnya ada kesepakatan dulu. Nah, ini yang maunya Bapak Ibu, restitusi. Saya juga sebenarnya baru mengenalnya Pak Yakin, bahwa ternyata ada yang namanya restitusi. Iya, saya tanya dengan Bu Rita sama Bu Uni, mereka sudah lama kenal ini, tapi saya baru kenal ini setelah mengikuti diklat calon guru penggerak. Jadi restitusi ini adalah proses pendekatan. Jadi proses pendekatan bagi murid. Setelah mereka melakukan kesalahan, maka kita akan memanggil mereka, kita dekati, ya, dengan 3 langkah. Pertama adalah validasi kesalahan mereka, menstabilkan identitas mereka, dan menanyakan keyakinan mereka. Kemudian diharapkan setelah kita melakukan pendekatan restitusi ini, mereka akan kembali ke komunitasnya dengan rasa percaya diri yang lebih. Kalau Bapak melakukan proses restitusi ini juga terhadap kami, Bapak memanggil kami misalnya, kemudian melakukan pembinaan, kemudian mungkin di sana Bapak akan menanyakan kesalahan kami, kemudian menstabilkan lagi atau mengembalikan semangat kami lagi, maka yang kami ingat tentunya adalah yang baik-baik. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru ini yang pertama adalah penghukum. Ini biasa Pak Ibu ya, familiar sekali nih ke penghukum. Rasanya semuanya pasti jadi penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, sering, ya. Hati malah anak down. Jadi ketika kita ingin
merestitusi anak tadi, carilah tempat yang nyaman untuk mereka dan nyaman untuk kita dan tidak didengar dan ditimpali oleh yang lain. Gitu Bapak Ibu. Nanti boleh kita memegang posisi kontrol sebagai teman, tetapi anak harus dibatasi juga sopan santunnya. Nah, kemudian sebagai pemantau, ini juga sudah Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai pemantau kita harus punya data. Harus punya data, misalnya kita melihat anak ini begini-begini, tapi kita harus dilengkapi dengan data. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dia tidak hanya kepala sekolah yang sebagai manajer, kita pun adalah manajer untuk anak kita di kelas. Nah, kemudian Pak Yakin ada yang intinya yang mau saya sampaikan, saya berbagi di sini adalah tentang budaya positif. Nah, ini kawan-kawan tentang budaya positif. Nah, sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang sudah ada di sekolah ini. Misalnya tentang dulu pernah ada program yang namanya 3S ya. Kalau nggak salah saya Pak Yakin ya, ada 3S. Iya Pak Bes ya? Senyum, salam, sapa. Nah, dulu ini pernah digaung-gaungkan. Saya juga merasakannya. Nah, tetapi dia layu. Sekarang mungkin mati gitu ya. Iya, karena COVID ya Bu Yulia. Jadi salah satu alasannya adalah COVID. Nah, saya ingin meminta bukan untuk program saya di calon guru penggerak Pak Yakin, karena Pak Yakin juga mahasiswaan. Kemudian saya juga meminta dengan Pak Ab untuk kembali menggaungkan budaya positif kita 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Iya, senyum, senyum, sapa, salam. Nah, ini bukan program saya gitu ya, karena program ini sebenarnya kan sudah ada. Hanya kita kembalikan lagi supaya mereka supaya program ini tidak mati begitu saja. Karena sayang sekali Bapak Ibu, program ini sudah sangat baik sebenarnya. Dengan 3S itu kita banyak sekali nanti efeknya. Ya mudah-mudahan sekolah kita ke depannya juga akan jadi lebih baik. Karena Bapak Ibu, sekolah ini adalah tempat kita mencari nafkah. Iya, tetapi sedikit banyak kita memberikan makan untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita dari uang yang berasal dari sekolah ini. Dan kita ingin sekolah kita itu menjadi rumah kedua untuk kita, rumah kedua untuk murid kita. Mereka merasa nyaman, kita juga merasa nyaman. Sehingga nanti pembelajaran itu tidak hanya tujuannya untuk mencapai kurikulum, yang penting kurikulum selesai. Entah prosesnya terserah, anak-anak senang, guru senang, terserah. Nah, maunya tidak seperti itu Bapak Ibu, prosesnya berjalan menyenangkan, kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa demikian saja sharing saya, berbagi pengalaman saya. Kalau ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Ibu Nopri Fitriani. Semoga menjadi bermanfaat untuk kita. Mungkin dari teman-teman dari Bapak Ibu ada yang ingin di-sharingkan atau ada yang ditanyakan. Kita buka sesi sharing sedikit ya Ibu ya? Ya, boleh. Ya, buka sesi sharing mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan program yang disampaikan dari salah satu rekan kita, calon guru penggerak, yaitu Ibu Nopri Fitriani, yang sangat baik. Karena apa? Karena belum terjalinnya seperti apa yang dikatakan oleh Bu Nopri tadi. Terus terang 3 hal yang positif tadi, terutama lebih cenderung kepada hukuman, ya, bukan mengajak mendekati guru, gitu. Nah, yang perlu saya tanyakan Ibu Nopri, metode atau teknik apa kira-kira kalau di budaya lingkungan sekolah kita ini yang untuk menerapkan yang ketiga tadi,
bukan hukuman, bukan imbalan, tapi yang ketiga tadi. Baik, terima kasih Pak Yakin. Bagaimana Ibu Nopi? Terima kasih Pak Yakin. Jadi mungkin ini dilema untuk kita semua, tidak hanya di kesiswaan. Bahwa tadi ada tiga, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi, saya rasa ini sudah familiar untuk kita semua. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses pendekatan, menciptakan kondisi bagi anak itu sehingga dia menyadari kesalahan. Lakukan penerapan segitiga restitusi ini terhadap Rahmat Akbar 12 MIPA 1 karena kebetulan dia ini tidur di pelajaran saya. Ya. Nah, melakukan restitusi terhadap si Akbar ini, Pak Yakin, dia tidak cukup sehari ternyata. Jadi ini memang memerlukan proses yang agak lama. Nah, tapi 1 minggu baru selesai dan saya harus continue mengamatinya sampai sekarang. Saya harus amati tidur nggak deh pelajaran saya gitu. Nah, saya rasa memang penerapan segitiga restitusi kalau untuk di sekolah kita. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi ini kalau menurut saya pribadi itu untuk pelanggaran yang kategorinya ringan-ringan dulu gitu. Misalnya untuk pelanggaran tertib dan sebagainya. Tapi kalau untuk Terima yang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bukan pertanyaan ya. Saya menguatkan saja yang disampaikan Ibu Nopi. Jadi yang disampaikan Ibu Nopi tadi sebenarnya itu pasti sangat baik ya. Tinggal kita bisa melaksanakan atau tidak ya. Tapi akan lebih banyak ke depan itu guru-guru di SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah ini yang ikut mendaftar menjadi calon guru penggerak. Kalau satu saja sudah sedahsyat ini, apa lagi? Kalau sebelumnya kita bisa menyadari nanti luar biasa pada kerja sebagai calon guru penggerak ini. Saya bisa melewati. Wah, itu rasa syukurnya itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung kegiatan ini. Yang belum daftarlah, pasti ada jalan. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.